Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Minhajul Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, Jalan Golongan yang Selamat, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati talaba hafizakumullah, pada kesempatan kali ini kita membahas poin yang ke-12 dari metode jalan golongan yang selamat. Artinya, cara hidup yang ke-12, cara berfikir yang ke-12, golongan yang selamat. Selamat masuk surga, jauh dari api neraka. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah rahimahullahu taala, dan ini adalah pertemuan yang ke-12 setelah saya hitung-hitung ke-12 kalau tidak salah. Taib. Nomor yang ke-12, penulis mengatakan, Al-firqatun najiyah tad'ul muslimina jami'an ilal jihadi fi sabilillah wa huwa wajibun ala kulli muslimin hasba taqatihi wa istita'atihi. Naam, iqra. 12. Golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah. Jihad adalah wajib bagi setiap muslim
sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang selamat adalah mengajak setiap muslim berjihad. Berjihad maksudnya adalah memperjuangkan kebenaran. Berjihad maksudnya adalah memperjuangkan kebenaran. Dan tujuannya adalah agar agama Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah agar agama Allah Subhanahu wa taala selalu nampak di atas muka bumi. Selalu nampak di atas muka bumi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath ayat 28. Surat Al-Fath ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Ini tujuan dari berjihad, yaitu agar menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan disyariatkannya jihad, yaitu agar mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuannya untuk membunuh, ya, bukan tujuannya untuk membunuh sesama manusia. Allah berfirman juga dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 13. As-Saff, surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku beritahukan kalian, tunjukkan kalian atas sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Apa perniagaannya? Tu'minuna billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah. Jadi tujuan dari berjihad adalah menegakkan agama Allah, agar orang beribadah kepada Allah dan meninggalkan sembahan selain Allah. Bukan tujuan berjihad membunuh manusia. Tujuan berjihad adalah berdakwah. Jihad adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kewajiban jihad.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna bil akhirah, yang artinya perangilah orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya hukum berjihad adalah wajib setelah disyariatkan jihad. Berjihad hukumnya wajib setelah disyariatkan jihad. Ayat yang saya bacakan tadi disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Ini menunjukkan bahwasanya jihad hukumnya wajib karena ada perintah dari Allah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 29. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Ini menunjukkan perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Makanya penulis di sini mengatakan jihad wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Artinya ada yang kaum muslimin tidak diwajibkan jihad karena kemampuannya tidak kuat melawan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Seperti Nabi Muhammad SAW saat berada di Mekah, 13 tahun beliau berada di Mekah, tidak pernah ada syariat jihad karena di Mekah Nabi Muhammad SAW pengikutnya sedikit, lemah, tidak sanggup melawan orang-orang kafir Quraisy. Tapi setelah berhijrah ke kota Madinah, banyak yang masuk Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW banyak, maka akhirnya disyariatkan jihad. Akhirnya disyariatkan jihad. Nah, itu yang dimaksud dengan sesuai kemampuan dan kekuatannya. Kemudian penulis mengatakan, wa yakunul jihadu bima yali. Alif, al-jihadu bil lisani wal qalami بدعوة المسلمين وغيرهم إلى التمسك بالإسلام الصحيح والتوحيد الخالي من الشرك الذي انتشر في كثير من البلدان الإسلامية والذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع بين المسلمين فقال لا تقوم الساعة حتى تلحق من قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. صحيح رواه أبو داود وورد معناه في مسلم. نعم. Jihad dapat dilakukan dengan pertama, jihad dengan lisan dan tulisan, yaitu mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam. Rasulullah SAW telah memberitakan tentang hal yang akan menimpa umat Islam ini. Beliau bersabda, "La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awsan."
hari kiamat tidak akan tiba, sehingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik, dan sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala-berhala. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Hadis yang semakna ada dalam riwayat Muslim. Bismillah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sini penulis mengatakan jihad terbagi menjadi 3. Yang pertama, jihad dengan lisan dan tulisan. Lisan artinya berbicara, tulisan artinya dengan penjelasan. Ya, tulisan artinya dengan penjelasan. Penulis kemudian mengatakan, yaitu mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih. Apa yang dimaksud ajaran Islam yang sahih? Yang dimaksud ajaran Islam yang sahih adalah yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukumnya dan dipahami berdasarkan pemahaman para salaf saleh. Ini yang dimaksud dengan Islam yang sahih, yang benar. Begitulah jihad dengan lisan dan tulisan, mengajak umat Islam dan umat-umat selain Islam untuk berpegang teguh kepada Islam yang sahih. Apa tadi arti Islam yang sahih? Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan dipahami oleh para salaf saleh, para sahabat radhiyallahu anhu, dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik rahimahumullah. Inilah Islam yang sahih. Nah, jihad dengan lisan mengajak umat Islam agar kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, dipahami oleh para salaf saleh, para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Tauhid yang murni dan bersih dari syirik, mengajak kaum muslimin kepada tauhid yang semurni-murninya, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Itu namanya tauhid yang murni dan bersih dari syirik, yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam. Artinya apa? Masih ada di tengah-tengah kaum muslimin, baik di negeri kita ataupun di negeri-negeri lainnya, yang terjadi praktek-praktek kesyirikan. Terjadi apa? Praktek-praktek kesyirikan. Rasulullah SAW telah memberitakan tentang hal yang akan menimpa umat Islam. Beliau bersabda, hari kiamat tidak akan tiba. Maksudnya catat baik-baik, hari kiamat tidak akan tiba maksudnya adalah mendekat hari kiamat. Hari kiamat sudah dekat. Itu maksud dari hari kiamat tidak akan tiba. Maksudnya adalah dekat akan terjadi hari kiamat, sehingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, dan juga disebutkan maknanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis jelas, begitu jelas bahwa sebagian umat Islam akan mengikuti orang-orang musyrik. Mengikuti orang-orang musyrik bisa di dalam masalah akidah, keyakinan, atau bisa di dalam masalah ibadah, atau di dalam masalah adat, kebiasaan, atau di dalam masalah
muamalah, hubungan sesama manusia. Ini adalah kabar dari Rasulullah SAW bahwa umat Islam akan mengikuti orang-orang apa? Musyrik. Baik dalam masalah akidah, keyakinan hati, atau masalah ibadah praktis, atau masalah pakaian, makan, minum, adab dan akhlak, atau masalah muamalah, hubungan sosial sesama manusia. Orang-orang umat Islam akan mengikuti orang-orang musyrik. Ini kabar dari Rasulullah SAW dan pasti terjadi dan sudah terjadi. Ada yang mengikuti ajaran keyakinan kaum Nasrani yang menjadikan Allah satu dalam tiga dalam satu, atau yang menjadikan Allah menitis kepada Nabi Isa, atau yang menjadikan Allah menyatu dengan Nabi Isa. Di tengah-tengah umat Islam sudah ada itu. Apa itu? Yang meyakini bahwa Allah menitis pada seseorang, seperti kaum Syiah Rafidhah yang meyakini bahwa Allah menitis kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib wujud dari Tuhan, kata mereka. Persis keyakinan kaum Syiah, kaum Nasrani, mengikuti keyakinan orang-orang musyrik. Ya, mengikuti keyakinan orang-orang musyrik. Ataupun di dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, perayaan-perayaan, hari raya kaum Nasrani, kaum Yahudi diikuti. Tahun baru, Natal diikuti. Hari raya kaum yang beragama Konghucu diikuti. Sebagian kaum muslimin pasti akan mengikuti kaum musyrikin. Ini kabar dari Rasulullah SAW yang wajib kita terima kabar tersebut. Wajib kita percaya. Pasti ada di tengah kaum muslimin yang mengikuti kebiasaan kaum musyrikin, baik dalam masalah akidah, ibadah, belum lagi adab dan akhlak. Seperti perempuan menampakkan aurat, itu kebiasaan kaum Yahudi, kaum Nasrani. Perempuan berjoget-joget di hadapan laki-laki, itu kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Mempunyai pacar laki-laki, perempuan, boy, girl, friend, ya, itu kebiasaan kaum Yahudi Nasrani. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, muttakhidat ghairu musafihat wala muttakhidina akhdan, yaitu wanita-wanita, laki-laki yang tidak menjadikan para perempuannya sebagai temannya, hidup bersama, tetapi tidak ada perikatan nikah ataupun tidak ada perikatan yang resmi secara agama. Ini diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Terbukti hadis Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan dibangkitkan hari kiamat, artinya dekat sekali hari kiamat, sampai sekelompok dari umatku akan ikut kepada orang-orang musyrik, baik dalam akidah, ibadah, ataupun adab dan akhlak, ataupun hubungan sosial. Riba, hubungan sosial, ya, muamalah riba, itu kebiasaan kaum Yahudi. Nah, ini para ikhwan. Kemudian, dan sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Tegas hadis Rasul sahih. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la tadhhabul layali wal ayyam hatta tu'badal lata wal uzza. Tidaklah akan hilang malam dan siang, yaitu datang kiamat, tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang, sampai Lata disembah kembali, Uzza disembah kembali.
Oleh siapa? Oleh umat yang ada di akhir zaman, yaitu sebagian dari kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ada hadis yang lain lagi. La taqumus sa'ah hatta tattariba aliyatu nisa'i Daus haula dil khaslah al-khalsah. Tidaklah dibangkitkan hari kiamat. Artinya apa? Tidaklah dibangkitkan hari kiamat. Hari kiamat sangat dekat. Sampai para perempuan-perempuan dari suku Daus, yaitu suku di Yaman, mereka duduk-duduk di sekitar berhala namanya Dzil Khalsah. Duduk-duduk di sekitar itu. Ini menunjukkan perempuan Daus kaum beriman. Menunjukkan bahwa nanti di akhir zaman, bahkan sudah ada di zaman sekarang, umat dari kaum muslimin, dari umat Nabi Muhammad SAW menyembah berhala, melakukan kesyirikan. Ini kabar pasti terjadi. Di antaranya percaya kepada tukang ramal, percaya kepada tukang sihir, dukun, dengan segala macam jenis perdukunannya. Ini termasuk daripada tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jihad yang pertama dengan lisan, dengan tulisan, ya, terutama di zaman sekarang dengan tulisan, menulis buku, memerangi kesyirikan, menulis buku memerangi maksiat, menulis status-status di zaman sekarang. Dan para ikhwah perlu diketahui bahwasanya termasuk tanda hari kiamat adalah taksurul kitabah, banyak tulisan. Allahu a'lam apakah yang dimaksud sekarang seperti media sosial, setiap orang bisa menulis, membuat status, menyebarkan statusnya. Itu tanda hari kiamat, disebutkan dalam hadis sahih. Paham ini? Ini jihad yang pertama. Berkorban untuk agama yang pertama dengan lisan dan tulisan. Menyebarkan Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Makanya, ya, kalian mungkin nanti menjadi pendakwah. Kalau sekarang nggak perlu, ya. Nanti kalau sudah berilmu, berdakwah, gunakan media sosial untuk berdakwah. Karena media sosial itu mendekatkan yang jauh. Saya berbicara sekarang ini, mungkin ada yang nonton saya di ujung Afrika, di ujung Cina, di ujung Australia. Mendekatkan yang jauh. Dan ini salah satu makna hadis Rasul. La taqumus sa'a hatta yataqarab az-zaman. Tidaklah dibangkitkan kiamat sampai masa mendekat. Ada yang menafsirkan masa mendekat alat transportasi. Yang asalnya ke negeri Arab harus naik kapal berbulan-bulan. Sekarang hanya naik pesawat 9 jam selesai sampai Mekah. Yang asalnya dari desa kita Lokrawa sampai ke sampai ke Kalimantan Timur atau sampai ke Sulawesi, tempatnya Abdurrahman Umar, berhari-hari. Sekarang hanya dengan sekali pesawat, naik pesawat, selesai urusan. 1 jam, 2 jam selesai. Yataqarabuz zaman. Ada yang mengatakan yataqarabuz zamanu, masa saling mendekat adalah seseorang bisa berbagi informasi dengan mudahnya. Bahkan kadang-kadang gara-gara media sosial, tetangga di samping rumah tidak tahu kejadian tetangga di samping rumahnya. Tetapi melalui media sosial di Afrika lebih tahu duluan. Paham maksud saya? Itu namanya yataqarabuz zaman. Masa saling mendekat. Maka para ikhwah, berjihad dengan lisan dan tulisan di zaman sekarang termasuk jihad yang sangat luar biasa. Sebarkan Al-Quran dan hadis. Sungguh orang-orang yang menyimpang dari agama, orang ateis, orang-orang sekuler,
yang memisahkan antara agama dengan kehidupan manusia, dengan negara. Orang-orang liberal yang salah satu produksinya adalah pluralisme, menyamakan semua agama sama. Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Kalau Islam mengaku agama yang paling benar, maka Islam agama sombong. Ini harus diperangi. Salah satu memeranginya dengan lisan, dengan tulisan di zaman sekarang. Ya. Nah. Thumma nanti ila al-adhan lianna al-waqt yantahi. Tafadhal, man yu'adhin? Baik. Sebelum kita masuk kepada macam jihad yang kedua, maka jika seseorang ingin berjihad dengan lisan dan tulisan, dia harus mempunyai ilmu agama. Makanya sungguh keliru orang yang mengatakan majelis-majelis seperti ini apa manfaatnya. Ada sebagian orang yang menghina kita. Majelis-majelis ilmu gini apa manfaat?
Apa manfaatnya untuk kaum muslimin di Palestina, di Suriah, dan di daerah-daerah lain yang kaum muslimin ditindas? Angkat senjata sana. Maka kita katakan inilah salah satu bentuk daripada apa? Berjihad. Karena dengan majelis ilmu kaum muslimin bisa menegakkan agamanya. Dengan majelis ilmu kaum muslimin bisa berjihad dengan lisan dan tulisan. Maka jangan sedih kalau dihina seperti itu. Bahkan berjihad dengan ilmu lebih utama. Yahya, seorang syekh Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, "Az-zabbu 'anis sunnati afdalul jihad." Membela sunnah Rasul, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jihad paling utama. Membela sunnah Rasul dari orang-orang yang menghinakannya, mengolok-ngoloknya, jihad paling utama. Makanya jangan pernah malas untuk menuntut ilmu agama, karena dia bisa digunakan untuk berjihad. Baik. Ala naqra al-jihad al-ba. Al-jihad bil mal wa yakunu bil infaq ala nashr al-islam wa tab'i وطبع الكتب الداعية إليه على الوجه الصحيح ويكون بتوزيع المال على المؤلفة قلوبهم من ضعفاء المسلمين لتثبيتهم ويكون بتصنيع وشراء الأسلحة والمعدات للمجاهدين وما يلزمه من طعام وكساء وغير ذلك. نعم. Kedua, jihad dengan harta, yaitu menginfakkan harta untuk penyebaran dan perluasan ajaran Islam, mencetak buku-buku dakwah yang mengajak ke jalan yang benar, memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman agar tetap memeluk agama Islam, memproduksi dan memberi senjata-senjata dan peralatan perang, memberikan bekal kepada para mujahidin, baik berupa makanan, pakaian, atau keperluan lain yang dibutuhkan. Para ikhwah, berjihad dengan harta ini adalah kemuliaan yang Allah pilih kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya. Saya dulu waktu masih di Arab Saudi naik taksi. Supir taksinya orang Arab Saudi. Kemudian saya duduk di belakang, supirnya di depan. Lalu di belakang, jok belakang, di belakang supir itu ada kaset-kaset. Dulu kaset sebelum CD. Kaset-kaset ceramah agama dari para penceramah-penceramah terkenal di Arab Saudi. Lalu saya tanya, ini gratis majanan amlil bay', gratis atau untuk dijual? Maksud saya, kalau gratis saya ambil, kalau dijual pun saya akan beli, karena bagus-bagus kasetnya. Kata dia, khudh ma syi' wa da' ma syi'. Ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Lihat, dia jadi supir taksi, tetapi dia juga berdakwah, berjihad dengan harta. Berarti dia beli di toko kaset, kemudian diletakkan di supir di mobil taksinya. Siapa yang naik taksinya, siapa yang ingin ngambil silahkan. Ini salah satu keutamaan yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Berjihad dengan harta. Tidak semua orang bisa berjihad dengan harta. Lihat, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya segelintir para sahabat yang bisa berjihad dengan harta. Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu yang diceritakan, yang bisa berjihad dengan harta. Dan kalau antum lihat di dalam Al-Qur'an ada 9 ayat. 9 ayat, catat ini baik-baik. Ada 9 ayat yang Allah menyebutkan terlebih dahulu berjihad dengan harta sebelum berjihad dengan nyawa. Yang saya tuliskan contohnya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum
Amwal jamak daripada mal. Jamak min mal. Mal artinya harta. Ayat seperti ini dalam Al-Quran banyak. Berjihadlah kalian dengan harta dulu, baru dengan nyawa. Kenapa? Karena orang tidak bisa berjihad dengan nyawa tanpa apa? Masa mau tampil di medan pertempuran? Ayo perang. Masa modal tangan kosong? Orang pakai senjata, apalagi di zaman sekarang pistol senapannya canggih-canggih, dia modal tangan kosong. Makanya ada 9 ayat dalam Al-Quran. Berjihadlah kalian dengan harta, baru nyawa. Menunjukkan bahwa berjihad dengan harta istimewa. Ya. Dan ini salah satu keutamaan orang kaya yang bersyukur dibandingkan orang miskin yang bersabar. Nih, saya tanya kalian. Kalian pilih mana? Menjadi orang kaya bersyukur atau miskin bersabar? Enggak bisa dua-duanya gimana? Hah? Kaya bersyukur. Tapi kata orang miskin yang bersabar, kami duluan daripada kalian masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu al-fuqara'ul jannata bi 500 'am qabla al-aghniya." Orang fakir masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang miskin. Orang kaya. Saya ulangi. Orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Sedangkan satu harinya seperti 1000 tahun. Berarti kalau 500 tahun sangat lama nunggu. Masih mau jadi orang kaya? Enggak mau? Doa loh, hati-hati. Rafa, doa loh, enggak mau jadi orang kaya? Hah? Maju salah, mundur salah, Ustaz. Kaya bersyukur tapi orang miskin duluan masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah fa idza aktsara ahliha al-fuqara wa ashabul jiddi mahbusun." Aku menilik ke dalam surga, ternyata penghuni paling banyak di dalam surga orang miskin. Orang kaya di mana? Ngantri hisab. Masih ingin jadi orang kaya? Enggak. Alexis, enggak ingin? Apa ya? Bingung. Gani, pilih mana? Miskin bersyukur, bersabar? Kaya bersyukur. Terlambat masuk surganya. Udah 2-0. Hadisnya sudah 2-0, kalian kalah. Yang pertama, orang miskin masuk duluan ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. 1 gol, 1-0. 2, penghuni surga yang paling terbanyak orang miskin. Orang kaya nunggu duluan, nunggu dihisap. 2, saya ingin bikin hat-trick 3-0. Perhatikan nih, yang ingin kaya bersyukur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, "Allahumma hsyurni ma'a zumratil masakin." Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. 3-0. Dika, masih ingin jadi orang kaya bersyukur? Enggak. Miskin berarti? Enggak tahu. Rozan, pilih mana Rozan? Enggak tahu. Faisal pilih mana? Enggak tahu.
Yang depan-depan, Adrian, pilih mana? Hah? Orang? Susah. Itu kan tadi 3-0. Orang miskin yang bersabar 3-0 menang. Kita balas. Kata orang kaya yang bersyukur, kalian gak bisa jihad kecuali dengan harta. 3-1. Dalilnya mana? Ada 9 ayat dalam Al-Quran. Kalian gak bisa jihad kecuali dengan harta. Gak bisa modal nekat. Makanya kan terkenal ada kisah di zaman Rasulullah SAW, ada namanya Jaisul Usrah, pasukan dalam keadaan sulit. Waktu itu paceklik kering di kota Madinah, nggak ada harta untuk berjihad. Rasulullah SAW sedih. Lalu baru ada seorang sahabat bawa makanan, bawa bekal, bawa akhirnya bertumpuk sampai Rasulullah SAW senang, akhirnya jadi berjihad. Ini menunjukkan bahwa kalian tidak bisa berjihad kecuali dengan harta sebelum nyawa. Satu. Yang kedua, kata orang kaya yang bersyukur, kalian tidak bisa menyempurnakan rukun Islam dengan banyak. Zakat dan haji harus dengan harta. Berapa kosong? 3-2. Alhamdulillah, masih bisa berarti menjadi orang kaya bersyukur. Yang ketiga, suatu ketika, dengarkan cerita ini. Setelah cerita ini saya akan tanya. Perhatikan yang ngantuk-ngantuk. Orang-orang miskin dari kaum muhajirin, para sahabat Rasul, datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka membawa pahala yang banyak. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Hadis riwayat Muslim sahih. Orang-orang kaya membawa pahala yang begitu banyak, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, walima? Kenapa? Kok bisa orang kaya lebih banyak pahalanya? Ceritanya begini, wahai Rasulullah. Yasumun kama nasum. Orang kaya puasa kami sebagaimana kita berpuasa, berarti pahalanya sama. Yusallun kama nusalli. Orang kaya sholat sebagaimana kami sholat, berarti pahalanya sama. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwali. Tapi orang kaya bersedekah dengan sisa harta mereka. Wala natasaddaq. Kami orang miskin tidak bisa sedekah. Itu kekalahan kami, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maukah kalian kuberitahukan amalan yang kalau kalian kerjakan, maka tidak ada yang bisa menandingi kalian setelah kalian, dan orang-orang sebelum kalian tidak akan ada yang bisa sampai kepada pahala kalian. Apa, wahai Rasulullah, amalannya? Amalannya tahu? Ucapkan setelah selesai sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Baik, wahai Rasulullah, kami kerjakan. Pulanglah mereka, orang-orang miskin pulang. Melihat orang-orang kaya beramal, silahkan beramal. Kami cuma zikir, pahalanya sama. Selesai? Tapi Rasulullah SAW tadi ada syarat. Tidak akan ada yang bisa menandingi pahala kalian kecuali orang-orang yang mengerjakan seperti pekerjaan kalian. Setelah beberapa hari orang miskin ngadu lagi. Wahai Rasulullah, orang kaya mendengar amalan kita dan mengamalkan seperti amalan
kita. Artinya pahalanya sama tidak? Sama. Tetapi orang kaya lebih bisa bersedekah, sedang orang miskin tetap tidak bisa bersedekah. Maka di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah, Allah berikan kepada orang kaya yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya orang kaya bersyukur lebih utama dibandingkan orang miskin bersabar. Berarti 3 sama. Pilih mana, Alexis? Kaya bersyukur, nggak mau jadi miskin bersabar. Baik. Yang jelas berjihad dengan harta sangat utama di zaman sekarang. Saya punya teman masih hidup sampai sekarang. Beliau berjihad di pedalaman Kalimantan Timur. Bukan berjihad, berdakwah di pedalaman Kalimantan Timur. Bagaimana cara berdakwahnya? Perhatikan. Beliau punya motor trail. Tahu motor trail? Yang tinggi. Itu kan digunakan untuk lahan-lahan yang susah. Tanah merah. Apalagi kalau musim hujan seperti ini, wah sudah habis. Beliau, kalau saya berdakwah kan enak, naik mobil sampai ke tempat pengajian selesai. Kalau keluar kota, naik pesawat, di bandara dijemput orang, naik mobil sampai ke tempat pengajian, pulang lagi selesai. Enak. Kalau beliau enggak, berdakwah pakai motor trail, naik 8 gunung, jalan becek tanah merah. Sampai di tempat dakwahnya, apa yang beliau ajarkan? Tidak pengajian seperti ini, enggak. Yang diajarkan Iqra. Ngajarin Iqra. Ngajarin Iqra. Ini siapa yang membiayai itu? Di jalan mendingan kalau selamat. Kalau tidak ada rintangan, maksud saya. Di jalan banyak misionaris mau dibunuh karena beliau mampu mengislamkan satu desa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang-orang yang mau membunuh beliau. Siapa yang membiayai beliau? Orang dari luar kota, dari Jakarta, dari mana-mana. Yang di Jakarta yang membiayai beliau, yang menggaji beliau setiap bulan, ongkang-ongkang di rumah. Dapat pahalanya seperti si ustadz tadi. Itu namanya berjihad dengan paham ini? Itulah namanya berjihad dengan harta. Ustadz di sini berhadapan dengan misionaris, nyawanya terancam. Dia tinggal transit, tenang-tenang di Jakarta. Dapat apa? Ya, itu namanya berjihad dengan apa? Dengan harta. Makanya jadi orang kaya jangan bakhil, kikir, pelit, medit, engken, pemalar. Ya, harus dijalankan hartanya di jalan apa? Di jalan Allah. Ya. Nah, habis waktunya, tidak ada pertanyaan karena habis waktunya. Masih tersisa jihad yang ketiga, yaitu jihad dengan jiwa, raga di medan pertempuran. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.